Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 149, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Lina dengan tidak sabar berjalan ke pintu dan melihat Rosa dan Sari di luar pintu, pupil matanya langsung membesar berkali-kali. Dia tidak mengenal nenek tua ini, tapi Rosa dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Lina masih ingat tamparan keras di wajahnya sampai hari ini, dan dia juga tahu dari mulut Ariel bahwa Rosa adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke pintu? Lina masih ingat bahwa Rosa ingin dia menjadi orang yang rendah hati, dan akan lebih sulit baginya untuk setengah-setengah. Untuk membuatnya menyesal menjadi manusia. Tapi Lina tidak tahu siapa yang dia bicarakan di mulut Rosa. Mungkinkah dia menyinggung orang itu lagi? Lina mengingat apa yang telah dia lakukan baru-baru ini di benaknya sejenak, tetapi dia tidak berpikir dia telah menyinggung siapapun. Kenapa kamu di sini? Lina berkata kepada Rosa dengan panik. Sari memandang Lina dengan dingin dan berkata, siapa yang kamu panggil kucing atau anjing? Lina bergidik, dan dengan cepat berkata, maaf, saya tidak tahu itu Anda. Meskipun Lina tidak tahu siapa Sari, tetapi wanita tua ini memiliki momentum yang kuat. Terlebih lagi, sikap Rosa terhadapnya jelas sangat hormat. Bagaimana bisa memprovokasi dia? Inem berpikir itu sangat aneh. Orang macam apa Lina itu? Dia tahu betul bahwa ketika dia menuangkan kemarahan, dunia terbalik dan tidak ada yang peduli tentang itu. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada dua orang asing ini? Di depannya, biarkan Ariel kembali. Setelah Sari selesai berbicara, dia berjalan ke villa sendirian. Lina tidak berani menghentikannya. Beri dia 10 keberanian untuk melakukan tindakan yang begitu berani. Dia menyapa mereka berdua dengan gemetar, dan kemudian memanggil Kauri. Dia tidak ingin pergi ke pria tak berguna Ariel, dan setelah apa yang terjadi malam itu, Lina semakin membenci Ariel. Kauri tidak tahu apa yang terjadi di rumah, tetapi Ariel pergi sebelumnya. Jelas ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia tidak ingin menunda Ariel, jadi dia pulang sendiri. Ketika dia melihat Sari dan Rosa di ruang tamu, Kauri sangat gugup sehingga dia tidak bisa berbicara. Ketika menghadapi neneknya sebelumnya, dia merasa aura nenek itu sangat menakutkan, memberi orang tekanan yang sangat tinggi, jenis tidak marah dan mengancam diri sendiri, perasaan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Tetapi baru setelah dia menghadapi Sari, Kauri tahu apa tekanan sebenarnya. Dia hanya duduk di sana dan tidak mengatakan apa-apa, menyebabkan seluruh villa menjadi tertekan. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari Ariel? Kauri bertanya dengan lemah. Sari memandang Kauri dengan jijik di matanya. Dia berkata, kualifikasi apa yang Anda harus tahu siapa saya? Saya ingin melihat Ariel. Kauri mendengar ini dan sangat tidak yakin. Orang ini terlalu mendominasi. Ketika dia datang ke rumahnya, dia sangat kasar. Ariel memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak dapat kembali sekarang. Saya istrinya, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda ingin tanyakan ke Ariel, dan saya akan membantu Anda menyampaikannya, kata Kauri. Sari berdiri dengan seringai di wajahnya, dan berjalan ke Kauri. Adegan berikutnya mengejutkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kauri dengan keras. Siapa kamu? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku? Biarkan dia segera kembali, jika tidak kamu akan berlutut di hadapanku, dan kamu akan berlutut sampai dia datang. Sari berkata dengan dingin. Melihat Kauri dipukuli, Lina, ketakutan, bahkan tidak berani bernapas, dan dia hanya bisa memercik di depan orang yang bisa diprovokasi.
Untuk orang seperti ini yang tahu dia tidak bisa diprovokasi, bahkan jika dia dipukuli. Setelah berkelahi, dia hanya bisa menelan kemarahan. Kaori, lebih baik Anda membiarkan sampah itu kembali. Lina berbisik kepada Kaori. Kaori menutupi wajahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa kamu? Ini rumahku, mengapa kamu di sini untuk memamerkan kekuatanmu?" Sari mencibir dan berkata, "Sebuah keluarga kecil di Bandung, keluarga Wijaya, memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Apakah Anda ingin mati? Apakah kamu masih berani membunuh?" kata Kaori tanpa rasa takut. Sari melemparkan tongkatnya dan hendak memukul Kaori. Kaori mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Dia berkata, "Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, menghormati usiamu, dan tidak peduli padamu, tapi bukan berarti Anda harus mengambil 1 inci alasan." Sari sangat marah sehingga dia harus membuat kemajuan lebih lanjut. Apakah dia perlu alasan untuk memukul seseorang? Sepertinya saya tidak akan memberi Anda pelajaran. Anda tidak tahu siapa saya. Sari menarik tongkat dan membanting ke lantai. Terdengar ledakan keras. Salah satu pengawal yang menemaninya berjalan ke arah Kaori dan berkata dengan merendahkan, "Berlututlah." "Aku tidak akan berlutut, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Kaori mengangkat kepalanya. Ucapnya dengan wajah tidak yakin. Pengawal itu tanpa ekspresi, menjambak rambut Kaori dan menundukkan kepalanya, mengangkat lututnya, dan memukul perut Kaori. Kaori berteriak kesakitan. Merasakan kekuatan tekanan konstan pengawal itu, dia berlutut di tanah tanpa daya. Dia memiliki temperamen yang sembrono, tetapi dalam menghadapi kekuatan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pengawal? Sari tersenyum bangga, dan berkata kepada Kaori, "Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu berlutut lagi?" Petik 2. Kaori tampak tidak mau, mengangkat kepalanya dan memelototi Sari, dan berkata, "Aku bisa berlutut untukmu, aku bisa membakar 3 batang dupa untukmu. Apakah kamu menginginkannya?" Sari tiba-tiba marah, dan memukul bahu Kaori dengan tongkat dengan ekspresi mengerikan. "Kamu bajingan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu berani mengutukku sampai mati," teriak Sari dengan marah. Kaori, yang kesakitan, tampak kesakitan. Pada saat ini, Lina akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia tahu bahwa jika Kaori terus keras kepala, dia pasti akan menderita. Tapi dia tidak berani melawan Sari. Dia hanya berjalan ke Kaori dan berkata, "Kaori, jangan bicara lagi, cepat dan biarkan bajingan itu kembali. Dia telah menyinggung seseorang, dan dia harus menanggung konsekuensinya." "Gelar, kamu bajingan. Kamu ibunya, kamu juga berlutut bersama," kata Sari sambil tersenyum. Tulang Lina lembut, dan dia berlutut tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Dia tidak ingin dipukuli. Sari tampaknya merasa bahwa kekuatan pencegahnya tidak cukup, jadi dia berbalik untuk melihat Inem, dan tidak berniat melepaskan seorang pelayan di rumah. "Dan kamu, datang dan berlutut. Siapapun yang berhubungan dengan Aril akan terlibat olehnya," kata Sari. Ketika Lina mendengar ini, dia hampir membenci Aril sampai mati. Apa yang dia lakukan sehingga orang-orang dan para dewa marah? Itu telah menarik lawan yang tangguh. Mereka bertiga berlutut di depan Sari, yang membuat Sari merasa seperti atasan, dan duduk kembali di sofa dengan puas. Rosa memperlakukannya dengan tatapan dingin dan tidak mengintervensi. Pertama-tama, dia tahu bahwa intervensinya tidak akan mengubah hasil. Yang kedua adalah dia tidak perlu campur tangan, Aril secara alami akan menangani masalah ini. Seperti yang dikatakan Lina, konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Adapun apakah Sari menderita akibatnya, atau Aril terus menderita ketidakadilan, kita hanya bisa menunggu dan melihat. "Rosa, tidakkah kamu memberiku pelajaran untuk orang bodoh seperti itu?" Sari berkata kepada Rosa. Rosa tahu bahwa wanita tua itu ingin dia memaksa Kaori, tetapi dia tidak akan melakukannya. "Bu, itu tidak ada hubungannya denganku," kata Rosa ringan. Sari mendengus dingin dan berkata, "Apakah Anda pikir ini akan membuat hati nurani Anda merasa lebih baik?"
Untuk sampah semacam itu, Anda harus berbelas kasih. Karena Anda tidak memukulnya, saya akan membiarkan seseorang memukuli Anda. Setelah Sari selesai berbicara, dia memerintahkan pengawalnya, pukul wanita ini untukku, aku ingin melihat seberapa keras tulangnya. Pengawal itu menamparkan wajah Kauri beberapa kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tulang Kauri sangat keras, dia menggertakkan giginya dan menahannya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Sari memandang Kauri dengan mencibir, dia tidak percaya bahwa wanita ini bisa terus berjalan, wanita yang tidak berguna, bukankah dia juga wanita yang tidak berguna? Segera wajah Kaori menjadi bengkak, dan pedoman yang tak terhitung menutupi wajahnya. Rosa tidak tahan lagi, dan berkata kepada Sari, "Bu, bukankah kamu datang hanya mencari Ariel?" Sari terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia ingin terus menyiksa Kaori, tetapi memikirkan cucunya yang berharga, dia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Setelah menyuruh pengawal itu berhenti, dia berkata kepada Kaori, "Suruh Ariel kembali." Kaori sudah tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya Lina mengeluarkan teleponnya. Bersambung.